Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan di perkuliahan mengenai persamaan diferensial orde 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Gilang Ramadan. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Nah, sebelum kita memulainya, teman-teman jangan lupa ya untuk menekan tombol atau mengklik tombol like and subscribe-nya. Nah, kita lanjut. Pada bagian pertama ini kita masuk dulu ke bagian pengenalan. Sedikit mereview untuk kita semuanya, yang dimana persamaan diferensial adalah suatu persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas bagian orde keduanya saja. Di slide sudah tampil bentuk umumnya, yang mana bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 ini adalah Y double aksen tambah PX Y aksen tambah GX Y sama dengan RX. Nah, detailnya, Y double aksen itu adalah turunan kedua dari Y, yang dimana Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat. Sedangkan Y aksen adalah turunan pertama dari Y, yang dimana Y aksen sama dengan DY per DX. Sedangkan Y tetap. Nah, dari persamaan ini kita juga mengetahui adanya PX dan GX, yang dimana PX dan GX merupakan sebuah koefisien atau bisa juga disebut dengan konstanta. Nah, di persamaan diferensial orde 2 ini dapat dibagi menjadi dua, yang dimana ditentukan oleh Rx-nya. Pertama, apabila Rx-nya sama dengan 0, maka disebut dengan persamaan diferensial homogen. Kedua, apabila Rx-nya tidak sama dengan 0, maka disebut dengan non-homogen. Nah, kita masuk bagian pertama adalah bagian solusi homogen. Sudah dari slide sebelumnya kita mengetahui bahwa Px dan Gx adalah sebuah konstanta. Oleh sebab itu kita bisa memisalkan Px dan Gx agar memberikan kita kemudahan dalam menyelesaikan persamaan. Nah, pada ini di slide ini kita misalkan Px sama dengan A, Gx sama dengan B. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan bentuk umum diferensialnya, yaitu Y double aksen menjadi Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Dan kenapa 0? Karena syarat dari solusi homogen adalah Rx-nya sama dengan 0. Setelah itu kita misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, di mana E pangkat Rx itu adalah sebuah fungsi eksponensial, yang dimana fungsi eksponensial itu sangat penting dalam matematika dan ilmu-ilmu lainnya karena sifat turunannya, yaitu E pangkat Rx sama dengan D per Dx E pangkat Rx. Dengan kata lain, fungsi E pangkat Rx jika diturunkan hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Karena sifatnya tersebut, fungsi ini dapat diinterpretasikan sebagai solusi persamaan diferensial. Setelah itu, setelah kita misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, kita substitusikan sesuai dengan persamaan diferensialnya. Karena persamaan diferensialnya ada turunan kedua dengan turunan pertama, maka Y sama dengan E pangkat Rx tersebut juga kita turunkan ke turunan kedua dan turunan pertama. Setelah itu kita substitusikan, setelah itu kita sederhanakan sehingga didapatkan E pangkat Rx dalam kurung R kuadrat tambah R tambah B sama dengan 0. Karena E pangkat Rx tidak mungkin sama dengan 0, sehingga yang kita sama dengan 0 adalah R kuadrat tambah R tambah B, yaitu persamaan kuadratnya. Dalam hal ini, inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, untuk persamaan kuadrat ini, pasti kita akan mencari akar-akarnya. Untuk mencari nilai R-nya, kita akan mencari dengan akar-akar lainnya yang terdiri dari 3. Sebelumnya, untuk teman-teman ketahui bahwasanya solusi umum dari homogen ini adalah Y sama dengan C1 kali Y1 tambah C2 kali Y2. Nah, kita masuk ke 3 kemungkinan mencari akar-akar. Yang pertama itu adalah akar real yang berbeda, yang syaratnya itu R1 tidak sama dengan R2, yang dimana solusi basisnya Y1 sama dengan E pakai R1X dan Y2 nya E pakai R2X, yang dimana solusi umumnya kita substitusikan Y1 dan Y2 nya ke
persamaan diferensial order 2-nya, yaitu Y sama dengan C1 kali Y1 ditambah C2 kali Y2. Setelah itu kita yang kedua adalah akar real kembar, mana nilai dari R1 dengan R2-nya bernilai sama, yaitu R. Nah, dimana solusi basisnya Y1 sama dengan E pangkat Rx dan Y2 sama dengan X E pangkat Rx. Kenapa Y2-nya E pangkat Rx? Karena kita harus mencari kombinasi yang konkret. Maka kita misalkan kita tambahkan Y2 itu dengan X, sehingga solusi umumnya menjadi Y sama dengan C1 kali E pangkat Rx tambah C2 kali X E pangkat Rx. Ketiga ada akar imajiner, yang mana akar imajiner ini dari persamaan kuadrat tersebut mendapatkan hasil akar-akar yang akar itu bernilai negatif atau disebut dengan akar imajiner, sehingga kita dapatkan R1 R2 itu R1-nya sama dengan U tambah WI, sedangkan R2-nya U kurang WI. U dan W itu adalah sebuah konstanta atau koefisien, yang dimana teman-teman juga bisa mengubahnya ke variabel lainnya atau A, B, atau hal lainnya. Sehingga solusi basisnya Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2-nya sama dengan E pangkat R2X. Nah, lanjutan dari penyelesaian akar imajiner ini adalah setelah kita tentukan R1 dan R2-nya, kita substitusikan R1 dan R2 itu ke basis Y1 dan Y2. Setelah kita substitusikan, kita transformasikan ke eksponensial. Kita lakukan transformasi eksponensial, sehingga didapatkan Y1-nya sama dengan E pangkat UX dikali cos WX, sedangkan Y2-nya adalah E pangkat UX kali sin WX. Dan dimana kita substitusikan lagi Y1 dan Y2-nya ke solusi umumnya, sehingga didapatkan Y sama dengan E pangkat UX kali dalam kurung C1 kali cos UX tambah C2 kali sin WX. Nah, bagian kedua adalah bagian non homogen, yang dimana bentuk umumnya itu adalah Y double aksen ditambah PX Y aksen tambah GXY sama dengan RX. Nah, dimana RX dari syarat non homogen ini adalah Rx tidak sama dengan 0, sehingga dari persamaannya terdapat Rx bukan 0. Nah, solusi umum dari non homogen ini adalah Y sama dengan YH tambah YP, yang dimana YH adalah solusi homogennya, yang YP-nya adalah solusi non homogennya. Karena di slide sebelumnya kita sudah mempelajari cara mencari solusi homogen, sekarang kita fokus ke YP atau mencari solusi non homogen. Yang dimana YP ini ada dua metode. Yang pertama, kita menggunakan metode koefisien tak tentu. Yang kedua adalah metode variasi parameter. Pertama, kita akan masuk ke metode koefisien tak tentu. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwasanya kita harus memilih YP yang serupa dengan Rx, yang dimana akan digunakan supaya kita menggunakan untuk substitusikannya ke dalam persamaan. Misalkan Rx-nya itu E pangkat Mx, sehingga YP itu adalah A E pangkat Mx, yang mana tujuannya itu untuk mencari koefisien atau konstanta dari A. Sedangkan apabila Rx-nya X pangkat N atau bilang polinomial, sehingga YP itu dalam bentuk polinomial berderajat N pula. Dan setiap polinomial itu memiliki konstanta-konstanta, dan konstanta itulah yang kita cari. Dan di selanjutnya ada juga Rx-nya dalam bentuk trigonometri, dan selanjutnya teman-teman juga bisa lihat di tabel ini. Nah, pada solusi parsial tidak boleh muncul pada solusi homogennya. Jika hal ini terjadi, kalikan solusi khususnya dengan faktor X atau X kuadrat, sehingga tidak membuat lagi solusi homogennya. Maksudnya, kita misalkan apabila di solusi homogen ini terdapat solusi homogennya adalah E pangkat X, sedangkan Rx-nya juga sama, yaitu E pangkat X. Sehingga kalau kita cermati, bentuk dari solusi non homogennya atau YP-nya adalah A kali E pangkat X. Solusi YP non homogen ini adalah salah, karena E pangkat X sudah merupakan bagian dari solusi homogen. Maka YP harus kita kalikan dengan faktor X atau X kuadrat, sehingga YP yang benarnya adalah AX dikali X pangkat X. YP sama dengan AX dikali eksponensial pangkat X. Dan contoh keduanya ada juga ketika solusi homogennya itu
berupa C1 dikali E pangkat X tambah C2 dan Rx itu berupa polinomial atau X kuadrat. Nah, di solusi homogen ini kita ketahui bahwa C2 itu adalah sebuah konstanta. Dan kalau kita cermati, hasil dari YP itu adalah A X kuadrat tambah BX tambah C. Dan solusi non homogen ini adalah salah. Karena solusi homogen yang C2 di solusi homogen terdapat C2 atau konstanta, sedangkan di YP juga terdapat konstanta. Itu tuh tidak boleh. Karena oleh sebab itu YP tersebut harus kita kalikan dengan faktor X atau X kuadrat, sehingga hasilnya itu X dalam kurung AX kuadrat tambah BX tambah C. Kedua, kita masuk ke metode variasi parameter, dimana bentuk umumnya itu adalah Y double aksen tambah PX Y aksen tambah GX Y sama dengan RX. Kita sudah mengetahui juga bahwa solusi non homogen itu adalah solusi umumnya adalah Y sama dengan YH tambah YP, yang mana YH atau solusi non homogennya kita pelajari di slide sebelumnya, yaitu C1 kali Y1 tambah C2 kali Y2. Nah, untuk YP-nya dengan variasi parameter ini, kita misalkan dengan U dikali Y1 tambah P kali Y2. Yang dimana U itu sama dengan UX dan P sama dengan PX. Maka turunan pertama YP adalah U aksen Y1 tambah U Y1 aksen tambah P Y2 aksen tambah P aksen Y2. Dan pada hal ini kita harus memilih U dan V, sehingga U dan V saja yang termasuk ke bagian Y aksen P atau YP turunan pertama, sehingga yang U aksen Y1 tambah P aksen Y2 kita jadikan sebuah persamaan yang dimana kita samakan dengan 0, dan ini kita misalkan dengan persamaan bintang 1. Dan selanjutnya yang Y aksen P kan sudah kita pilih U dan V saja, sehingga Y aksen P sama dengan U Y1 aksen tambah P Y2 aksen. Sedangkan turunan keduanya adalah U aksen Y1 aksen tambah U Y1 double aksen tambah P aksen Y2 aksen tambah P Y2 double aksen. Nah, setelah kita dapat YP sama Y aksen P dan Y double aksen P, kita substitusikan ke persamaan awalnya. Teman-teman bisa melihat hasil substitusinya, dan sesuai dengan persamaan bintang 1 tadi, kita samakan caranya dengan persamaan bintang mencari persamaan bintang 1, yang dimana untuk persamaan bintang 2 ini kita ambil yang U aksen Y1 aksen tambah P aksen Y2 aksen sama dengan RX. Setelah itu kita lakukan eliminasi antara persamaan yang kita misalkan dengan bintang 1 dengan bintang 2. Nah, dari persamaan ini kita dari persamaan inilah munculnya atau kita menggunakan kaidah Cramer. Yang mana kaidah Cramer ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini menggunakan determinan suatu matriks. Maka dalam variasi parameter ini teman-teman akan menggunakan determinan pada suatu matriks atau pelajaran matriks yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Yang mana diperoleh dengan mengganti salah satu kolom dengan vektor yang terdiri dari angka di sebelah kanan persamaannya. Oleh sebab itu, dari dua persamaan ini, maka matriks dari persamaannya adalah matriks Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen dikali dengan matriks U aksen P aksen sama dengan matriks 0 Rx. Nah, karena di metode variasi parameter mencari YP-nya, kita harus menentukan U dan V terlebih dahulu. Nah, dimana teman-teman juga mengetahui bahwasanya untuk mencari U aksen, teman-teman menggunakan cara determinan matriks, yang mana apabila U aksen yang teman-teman cari, bahwa yang ditutup itu adalah kolom pertama, yaitu yang bagian Y1 dan Y1 aksen, sehingga yang Y1 dan Y1 aksen itu yang diganti dengan 0 Rx, sehingga untuk persamaan U aksennya sama dengan matriks 0 Y2 Rx Y2 aksen dibagi Y1 Y2 Y1 aksen Y2 aksen, sehingga dari sini kita bisa mencari untuk persamaan untuk mencari nilai U, yang mana U aksen itu merupakan turunan pertama dari U, sehingga untuk mencari U kita melakukan pengintegralan. Nah, jadi untuk nilai U persamaan untuk mencari nilai U persamaannya adalah negatif integral Y2 Rx per W dx, yang dimana Y2 Rx itu didapat dari
determinan dari matriks 0 Y2 Rx Y2 aksen, yaitu determinannya 0 dikali Y2 aksen dikurang Y2 Rx. Nah, hasil dari determinan tersebut adalah negatif Y2 Rx. Nah, teman-teman sudah tahu kan dari mana dapat Y2 Rx tersebut dan negatifnya dari mana. Dan W merupakan permisalan dari pembagian matriks tersebut, yaitu Y1, Y2, Y1 aksen, Y2 aksen. Begitu juga dengan mencari nilai P. Nah, untuk mencari nilai dari W, teman-teman bisa menggunakan determinan W tersebut, yaitu dengan cara Y1 kali Y2 aksen dikurang Y2 kurang Y1 aksen. Setelah nilai W ditemukan, maka masukkan ke persamaan untuk mencari nilai U dan P. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan dalam rangkaian listrik. Dari gambar ini, kita mengetahui bahwasanya ini merupakan rangkaian sederhana berupa rangkaian seri dari RLC, yang dimana dari rangkaian ini terdapat suatu baterai atau suatu baterai yang menghasilkan tenaga gerak listrik atau tegangan atau potensial sebesar E volt. Yang kedua adanya R, yang dimana suatu penghambat atau resistor dengan pembatas sebesar R ohm. Sedangkan L suatu induktor dengan induktansi sebesar L Henry. Yang keempat ada suatu kapasitor dengan kapasitansi sebesar C farad. Nah, pada ini hukum Kirchhoff untuk kasus ini, muatan Q dalam kapasitor diukur dalam kolom. Nah, dengan persamaannya itu adalah L D kuadrat Q per dt kuadrat, atau bisa juga kita bilang persamaannya L turunan kedua dari Q, L dikali turunan kedua dari Q ditambah R turunan pertama dari Q tambah 1/C kali Q sama dengan ET. Nah, arus atau I yang diukur dalam ampere adalah laju perubahan saat muatan Q pada kapasitor yang diukur dalam kolom terhadap waktu. Jadi persamaan I-nya adalah sama dengan dq per dt, atau bisa juga I sama dengan turunan pertama dari Q terhadap waktu. Nah, dari ini kita bisa melakukan persamaan pendiferensialannya terhadap T, yaitu L dikali turunan kedua dari I ditambah R dikali turunan pertama dari I ditambah 1/C kali I sama dengan turunan ET, turunan pertama ET. Dan setelah itu adapun model penyelesaian persamaan diferensial lainnya, yaitu dalam bentuk penyelesaiannya yang akan menghasilkan solusi arus dalam keadaan mantap atau IP dalam rangkaian arus searah, yang dimana persamaan itu adalah L turunan kedua dari I, L dikali turunan kedua dari I ditambah R dikali turunan pertama dari I ditambah 1/C kali I sama dengan E0 omega cos omega T, yang dimana ini akan menghasilkan IP. Dan apabila teman-teman dalam mengerjakan soal menemukan omega, maka ada nilai omeganya, maka teman-teman akan mengambil atau menggunakan rumus yang di bawah, paling bawah. Nah, dari prinsip dasar kelistrikan kita dapat memperoleh bahwasannya ER atau potensial yang dihasilkan oleh resistor sama dengan R kali 1. Kedua, EL atau potensial yang dihasilkan oleh induktor sama dengan L dikali turunan pertama I. Yang ketiga, EC atau potensial yang dihasilkan oleh kapasitor sama dengan 1/C integral dari I D dt. Nah, jumlah dari tiga besaran di atas sama dengan besar dari gaya elektromotif atau ET, yang dimana persamaan itu adalah ER tambah EL tambah EC sama dengan ET. Nah, pada saat selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh soal yang dimana penerapannya dalam rangkaian listrik. Yang pertama, soal pertama, tentukan muatan Q sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L 0,02 Henry, C 2 kali 10⁴ farad, dan E nya 12 volt, dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0.
pada waktu saklar es tutup. Nah, jawabannya teman-teman ingat lagi bahwasanya persamaan diferensial order 2 ini apabila Rx-nya sama dengan 0, maka kita lakukan dengan solusi homogen. Apabila Rx-nya tidak sama dengan 0, maka dilakukan dengan solusi non homogen. Nah, di sini Rx-nya adalah E atau yang sumber tegangannya. Karena sumber tegangannya adalah 12 volt, sehingga kita menggunakan solusi non homogen. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai dari R, L, dan C-nya ke persamaan non homogen, yang dimana 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 12. 5000 itu hasil dari 1/C. 1/C itu adalah 1 per 2 kali 10 pangkat 4 yang hasilnya 5000. Setelah itu kita sederhanakan menjadi Q double aksen tambah 800 Q aksen tambah 250.000 Q sama dengan 600. Akan mempermudah kita dalam melakukan persamaan. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari pH-nya atau solusi homogennya dengan cara melakukan persamaan karakteristik. Kita ubah menjadi persamaan karakteristik, di mana persamaan yang telah kita sederhanakan tadi menjadi R kuadrat tambah 800R tambah 250.000 sama dengan 0. Cara untuk mencari akarnya itu bisa dengan faktorial, bisa dengan rumus ABC. Karena di sini hanya bisa dengan menggunakan rumus ABC, maka kita gunakan rumus ABC. Yang mana A itu 1, B 800, C 250.000. Yang mana rumus ABC itu adalah negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka diperoleh akar-akarnya R1 dan R2 nya itu negatif 400 plus minus 300I. Yang mana I itu merupakan hasil dari akar negatif dari hasil akar-akarnya. Sehingga diperoleh akar imajinernya, lalu kita substitusikan ke solusi homogen. Selanjutnya kita menentukan untuk QP untuk solusi non homogennya dengan cara metode koefisien tak tentu. Di sini karena Rx-nya itu berbentuk polinomial, sehingga kita melakukan penyelesaian dengan polinomial juga. Karena polinomialnya berpangkat 1, apabila diturunkan turunan pertama dan kedua tetap hasilnya 0. Sehingga ketika kita substitusikan menjadi 0 tambah 0 tambah 250.000 A sama dengan 600. A itu bisa Q, bisa apa saja, yang penting konstanta yang menyatakan konstanta, yang dimana konstanta tersebut sama dengan QP atau persamaan non homogennya, sehingga didapatkan hasilnya QP-nya adalah 2,4 kali 10 min 3, sehingga solusi khususnya menjadi, ingat lagi solusi khususnya adalah Q sama dengan QP tambah QH, sehingga QP dan QH setelah kita dapatkan tinggal kita substitusikan saja. Nah, contoh soal kedua. Soal keduanya soalnya sama dengan nomor 1, tapi pertanyaan itu yang ditanyakan adalah I-nya. I harus sebagai fungsi dari waktu T. Maka jawaban itu adalah dengan memasukkan syarat awal I sama dengan 0, Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 dan C2-nya, sehingga C1 didapatkan min negatif 2,4 kali 10 min 3 dan C2-nya negatif 3,2 kali 10 pangkat negatif 3. Lalu kita substitusikan ke solusi umum Q-nya. Setelah itu kita lakukan dengan pendiferensialan, yang mana persamaan untuk mencari I atau arus adalah I sama dengan dq per dt, atau bisa juga disebut dengan turunan pertama dari Q. Karena Q yang sudah kita dapatkan dari hasil substitusinya, untuk mencari I-nya kita tinggal turunkan Q itu ke turunan pertama saja, sehingga dapatkan hasilnya 2 eksponensial pangkat negatif 400T kali sin 300T. Untuk contoh soal terakhir atau contoh soal nomor 3. Di sini kita akan menentukan arus dari rangkaian LC, yang mana diketahui L atau induktornya 0,4 Henry dan kapasitornya 0,05 Farad dengan sumber tegangan 0 volt. Teman-teman perlu ingat lagi E sama dengan Rx-nya. Sedangkan pada persamaan diferensial order 2 ini terdiri dari dua bagian. Apabila Rx-nya sama dengan 0, maka solusinya adalah homogen. Apabila Rx-nya tidak sama dengan 0, maka solusinya non homogen.
karena sini E sama dengan 0, maka kita lakukan dengan solusi homogen. Nah, rumusnya itu adalah L dikali turunan kedua dari I tambah 1 per C, I sama dengan 0. Rumusnya sama dengan rumus mencari relasi pada rangkaian relasi, akan tapi yang untuk resistornya kita hilangkan karena tidak terdapat pada rangkaian. Yang di rangkaian hanya diketahui induktor sama kapasitor. Sehingga yang kita gunakan adalah rumus yang ada induktor sama kapasitornya. Setelah itu kita substitusikan nilainya. Setelah itu kita cari akar-akarnya. Sehingga akar-akarnya itu kita dapatkan plus minus 5 akar negatif 2. Nah, di mana akar negatif 2 ini merupakan akar imajiner. Lalu, tadi kita ketahui dengan cara akar imajiner ini kita karena akarnya bernilai negatif, maka kita akan melakukan cara melakukan akar-akarnya dengan akar imajiner. Nah, di mana solusi umumnya juga disesuaikan dengan akar imajiner. Nah, dari akar-akarnya kita ketahui bahwa nilai U atau konstanta U-nya bernilai 0, sedangkan UB-nya bernilai plus minus 5. Karena di solusi umum dari akar imajinernya nilai W-nya bernilai positif, maka yang kita ambil adalah positif 5 saja. Sehingga kita substitusikan nilai U dengan W-nya ke solusi umumnya, sehingga menjadi I atau arusnya sama dengan E eksponensial pangkat 0 dalam kurung C1 kali cos 5T tambah C2 kali sin 5T. Sekian dari penyampaian materi saya mengenai persamaan diferensial orde 2. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.